Lovers, kami kembali hadir untuk menemani dan menghibur Anda yang sedang dan masih di rumah tentunya, stay at home, ya. Dan malam hari kita kembali menghadirkan Tonight's Clinic. Kita masih tentunya membahas yang sedang kita lawan bersama-sama ya, pandemi COVID-19 ya. Yes. Dan tentunya kita juga mengundang seorang dokter. Baru nih, kita nggak ada. Oh iya, kita karpet baru nih. Karpet baru. Tebel banget ini. Karena budget buat penonton nggak ada, jadi Ya, kita karpet. Karpet. Ada pengalihan ya. Kita datangkan Ada seorang dokter manfaatnya. tentunya seorang yang kompeten di bidangnya untuk membahas pandemi ini. Kita hadirkan langsung Dr. Vito Damai. Vito Damai, lu Vito rusuh, kagak damai. Dokter Onat. Ya, kenapa lo yang masuk sih? Kita undang Dokter Vito. Emang kalau dokter Onat nggak mau ya? Lu mau bahas apaan? Mau bahas apa? Corona kan? Lo ada apa? Mau datang ke sini apa? Gue bahas corona begitu bahaya di negara kita. Lo emang ngerti? Gue nggak boleh ngomong ya di sini. Boleh, cuman kan kita mau Tonight's Clinic, kita ngundangnya ini Lu Dokter nggak liat Vito. celana gue udah gaul gini? Nggak hubungannya Nggak peduli. Segmen lo tuh bukan sekarang nanti. Oke. Lo ngomongin apa sih? Corona, right? Enggak, lo ngomongin ada lagu Oh, terbaru. gue ada single baru, Semesta Bersabda. Dan ini ada hubungannya sama corona. It's all about corona. Nanti kita akan ngobrol dengan Dr. Vito beneran hanya di Tonight Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali apa yang terjadi di layar kaca? Tahun dengan apa yang terjadi di studio Indonesia malam hari ini? Malam hari ini. Ya, malam hari ini kita akan buka langsung dengan konsultasi tentang yang sedang terjadi di dunia. Ini pasti Ya. banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kita. Dan, Update terbarunya tapi tolong ya. nanyanya gantian ya. Iya. Oke, jangan berebutan. Iya. Karena ini pasti ramai banget, karena kita pasti pengen bertanya semuanya. Oke, langsung saja ini dia, Dokter Vito Damai. Dokter Vito minjem sepatunya Onat. Beda. Dokter Vito, waktu 2 minggu lalu kita bertemu di sini. Ramai banget. Minggu lalu kita phone call ya dengan Dokter Vito. Kali ini kita ada kesempatan untuk mengundang kembali Dokter Vito di sini. Ini yang lagi ramai dibicarakan juga ya. Di depan sendiri juga di Studio Net ini, di depan ada cairan disinfektan yang disemprotkan. Iya, tadi kena juga sih. Nah itu sebetulnya yang tepat itu seperti apa sih dokter? Nah, ini Katanya penting kata nih. WHO nggak boleh. Jadi gini, disinfektan itu berguna untuk barang-barang yang kita gunakan, bukan buat semprot ke manusia. Oh. Yang utama sebenarnya adalah kebersihan diri. Contoh nih, aku kasih contoh aja ya. Kalau di depan nih misalnya ada orang yang anggaplah dia ternyata udah terinfeksi. Ya. Udah disemprot-semprot juga kan di dalam tubuhnya virusnya masih ada. Oke. Di dalam sini dia batuk bersin depan kita. Ya kita kena semua. Walaupun di depan udah didisinfeksi, ceritanya udah disemprot-semprot. Oke. Virus dalam tubuhnya tidak mati. Oke. Ya. Tapi meminimalisir kan dok? Dengan apa yang ada nempel di badan Ya, atau di... nempel di badan. Nah itu kalau mau dibilang ada manfaatnya sedikit ya maksud paling itu. Jadi paling kalau misalkan dia kotor banget, misalkan karena ini udah banyak orang yang batuk depan dia, kan kita nggak tahu kan. Dia lagi jalan kemana aja, contoh nih misalnya dulu masih rame di transportasi umum, mungkin kan desak-desakan, ada orang batuknya di belakang dia kan, dia kan nggak tahu. Nah kalau dia masuk ketemu kita, begitu kita mungkin bersentuhan sama bajunya, ya mungkin saja terjadinya mungkin ada kuman atau virus yang nempel. Oke. Tapi itu mati nggak sih dok? Ya. Yang di baju itu mati nggak kalau kena disinfektan? Kalau udah lewat berapa jam, kalau udah dikasih desinfektan, mesti deh virus dikasih alkohol sih dia mati. Ya. Sampai saat ini sebenarnya tidak ada data yang terdokumentasi bahwa ternyata dari bekas-bekas itu bisa membuat seorang jadi sakit. Nah tapi nggak terdokumentasi bukan berarti nggak ada. We don't know. Just we don't know. Tapi kemungkinannya bisa terjadi. Secara teori harusnya bisa. Teori bisa. Ya, secara teori bisa. Tapi itu sampai benar-benar canggih ya. Ada yang mobil disinfektan juga, disemprot seperti itu. Masuk komplek, ada tuh yang masuk Itu komplek. masuk kompleksmu sekarang kayak gitu loh. Oh iya? Disemprotin gitu ada Bahkan di pakai drone pagernya. juga ada yang kayak gitu kan. Iya, iya, Komplek iya. ada aku. Efektifkah dok?
Nah, itu karena di Wuhan sudah pernah dicoba. Jadi mereka saking memang mau betul-betul bersih, mereka pakai drone, mereka disinfeksi tuh tempat-tempat itu. Yang benar adalah kalau tempat-tempat yang sering dikunjungi atau pernah dikunjungi oleh orang yang COVID positif, itu ya. Atau cara yang benar ada disinfektan adalah gini, kalau kita ada tombol-tombol lift di depan gagang-gagang pintu, Ya. itu harusnya lebih sering dibersihkan. Memang di Wuhan juga demikian, dan kita pun harusnya demikian, lebih sering kita bersihkan, itu iya. Iya. Yang paling penting menurutku adalah barang-barang pribadi kita, handphone. Aduh, itu dia tuh. Iya kan, kita handphone kan nggak tahu habis pegang apa. Kadang-kadang kita udah mandi, udah bersih, di rumah mungkin di kasur sambil nonton, mau lihat YouTube Tonight Show gitu kan, buka handphone lagi kan, berarti kita pencet lagi tuh handphone, udah kotor lagi berarti. Nah kalau pulang mestinya handphone itu kita basuh, kalau saya pakai alkohol, Oh, oke. supaya dia bersih. Tapi nggak direndam ya dok ya? Rendam rusak. Ya semprot-semprot alkohol. Misalkan handphonenya bersih, Ya. tapi kita buka situs yang kotor itu, Ngapain? nggak nanya doang. Nah. Kiraan lu yang Itu kotor. mati nggak dok kalau kena itu? Ji, nanya. Dokter, aku mau tanya. Iya. Nah, untuk sterilisasi tempat yang kayak gini, tempat Iya. syuting, rumah, itu kan kemarin juga lagi banyak banget yang dilakukan di rumah-rumah gitu kan. Oh, iya. Berapa lama sekali sih kita melakukan itu untuk mensterilisasi tempat-tempat seperti ini gitu? Istilahnya sebenarnya bukan sterilisasi, tapi disinfeksi. Iya, disinfeksi. Itu beda ya. Itu Kalau berapa disinfeksi itu pagi dan siang itu harusnya kita bersihkan. Kalau memang harusnya lebih sering lebih baik kalau tempat itu tempat umum. Jadi kayak public facilities gitu harusnya lebih sering. Jadi kalau di Jepang dan di Korea mereka lakukan jauh lebih sering dibanding biasanya. Ya, kita bisa bayangin aja kalau mereka yang terkenal mungkin negeri yang cukup bersih, lebih sering itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan Nggak orang tiap jam misalkan lagi ya, tiap menit jangan-jangan. ya harusnya kalau kayak tempat yang kita contoh paling mudah tuh lift ya atau pegangan eskalator. Itu lebih gampang tuh harusnya kita lebih sering bersihkan karena berapa orang yang pegang-pegang itu. Ya, karena besi itu katanya virusnya lebih lama di besi ya dok ya? Ya besi tempat-tempat surface gini itu lebih gampang, lebih lama hidupnya memang. padat ya. Bahkan di uang kertas katanya 17 jam dia bisa hidup. Oh iya? Waduh, Iya. Nah itu kalau ngambil ATM tuh yang bahaya ya dok ya sebenarnya. ya lu maling kalau ngambil ATM. Bukan maksudnya ngambil duit. Gede banget. Proses ngambil duit itu sering-sering kita lupakan dok. Karena itu kan ngambil duit itu kan dari mana-mana. Iya. Ya atau pencetannya ya. Iya pencetannya atau. Satu lagi dok, ini kan soal pemakaian sarung tangan dok. Ini kan juga lagi banyak orang pakai sarung tangan. Iya. Itu melindungi dia sendiri atau maksudnya kayak misalnya penjual pakai sarung tangan, dia melindungi pembeli atau dibuat dia sendiri sebetulnya itu? Nah, satu sebenarnya kita bisa ngerti lah psikologis orang, dia takut kan. Ya. Kalau pakai sarung tangan, pakailah sarung tangan plastik. Ya. Kan nggak perlu steril kan, dan nggak perlu juga sarung tangan itu yang bahannya latex, yang Karet. medis, Yang yang buat buat medis dokter, gitu. buat medis, ya. Kalau memang dia merasa dia nggak safe karena dia harus pegang-pegang sesuatu, ya pakai itu, nggak apa-apa. Hanya ingat juga bahwa sarung tangan itu kalau dia sering pakai dan dia nggak bersihin, berarti itu kan aja. menularkan Iya. virus juga. Sama Sebenarnya penyakit, atau misalkan nggak sadar bolong, ya Oh, sama iya. aja sebenarnya. Iya. Jadi memang dari antara semua ini mau disinfeksi, mau pakai sarung tangan, yang paling efektif ya cuci tangan. Cuci tangan ya dok. Cuci tangan sendiri. Kalau Anda lihat sekarang ini di rumah sakit, orang nggak pakai jas putih lagi. Ini sih kan karena disuruh aja pakai jas putih di sini. Kenapa dok? Karena jas putih ini kan terjuntai nih. Saya kalau Iya. periksa pasien, ini kan mungkin dia akan nempel di sana. Saya habis periksa pasien, mungkin saya balik badan, ini kena orang lain. Jadi nanti ketika saya periksa pasien berikutnya, takutnya ini akan ada yang nempel. Makanya sekarang kita nggak dianjurkan lagi pakai jas putih. Jarang pasti. Pakai apa? Kaos Tank ketat. top. Kaos ketat. Berarti Pakai udah singlet. banyak yang berubah juga dok ya dari pola cara hidupnya dan juga segala macam banyak yang berubah lah. Sangat berdampak. Di rumah Iya. sakit juga sangat berdampak. Jadi kita semua sekarang lebih hati-hati pakai, juga kalau kita ngomong di poli, kalau Anda lihat ada yang pakai di sini kaca, Ah? atau dokternya pakai kaca. Oh yang kayak orang ngelas ya dok ya? Kayak orang las tapi Iya. transparan. Iya. Ya, karena memang ini kadang-kadang pasien karena dia merasa takut ada stigma ya Iya. bahwa oh ini dia penyakitan gitu. Jadi akhirnya dia takut ngomong sama kita. Jadi kalau ditanya di luar harusnya kan kalau misalkan orang ini sudah curiga ada infeksi corona, maka dia akan kita pisah ruangannya supaya tidak menginfeksi orang lain. Nah, ini karena udah takut tanya ada demam nggak? Oh enggak, nggak pernah demam, batuk enggak, pernah keluar negeri, oh enggak di sini terus. Padahal ternyata diperiksa, loh ini kan dari klinisnya aja di foto udah kelihatan bahwa ini wah ini curiga nih. Stigmanya itu yang juga katanya jauh lebih berbahaya dibandingkan virusnya ya dok ya? Iya, karena kesannya nanti ada yang lucu gini pasien ini. Jadi anaknya nggak boleh main ke rumah tetangga. Padahal katanya dia itu cuman gini, dia itu pernah datang ke acara kondangan. Kondangan itu yang punya hajat
ternyata katanya curiga positif, baru curiga nih ya, curiga positif. Dia datang, jadi dia juga, wah jangan-jangan aku juga nih. Anaknya jadi nggak boleh main ke rumah tangga. Atau anak-anak perawat, loh kamu kan iya anaknya perawat kan harusnya biasa di rumah sakit. Jadi anaknya dianggap, wah kamu keturunan, apa hubungannya keturunan COVID kan nggak ada. Iya, bahkan ada teman saya yang maksudnya kayak adeknya ada di luar kota. Iya. Maksudnya dia misalnya COVID, adiknya ada di luar kota. Iya. Malah adiknya yang di luar kota itu bilang, kamu tuh ya adiknya ini, kamu ntar harus keluar dari kota itu sampai kayak gitu. Itu stigmanya tuh kayak udah terlalu menyeramkan. Padahal dia beda jauh gitu. Kan ini banyak sekali petugas-petugas supermarket, masih karyawan juga, restoran yang masih buka. Ya contoh seperti kita juga nih. Supaya kita merasa bahwa ya kita ada rasa aman itu harus gimana? Apa kita harus jauh-jauhan? Tapi sebenarnya disinfektan yang di depan itu juga sebenarnya agak membuat kita merasa agak lebih nyaman kali ya. Hanya memang bagusnya kalau disinfektan yang di depan itu, disinfektan chamber itu ya jangan kena muka. Tapi tadi baik sih, yang menyemprot bilang, dok jangan kena mukanya katanya. Oh baik juga, dan udah tahu berarti ya. Udah. Jadi kamu jangan kena langsung muka karena itu kan bahan iritan. Iritan itu berarti kan dia bikin iritasi. Ujung-ujung ini hidung kita ada mukosa ya, lapisan selaput lendir, mata juga di bagian rongga mulut ini adalah pertahanan kita yang paling depan untuk mencegah bahan penyakit masuk ke dalam. Jadi bayangkan kalau benteng kita yang paling depan malah dirusak dengan alkohol, malah jadi rusak berarti kan? Iya. Nah justru itu sebenarnya malah jadi kurang efektif kalau tidak digunakan pada mestinya, pada tempatnya. Penggunaannya ya. Jadi kita lagi kita untuk menjaganya ini gimana dok? Apa kamu? Kalau kita mau menjaga satu, yang paling penting sebenarnya physical distancing. Karena ingat bahwa COVID ini tidak menular melalui udara. Jadi bukan karena dia terbang-terbang di udara kan. Sepanjang kita menjaga jarak 1 meter atau lebih bagus lagi 2 meter, maka harusnya dia tidak akan kena ke kita. Dan yang kedua adalah tadi cuci tangan aja. Dan kalau memang saya ngerti juga sih kadang-kadang kalau tempat yang umum kayak restoran gitu kan lebih bagus kalau memang mau supaya pelanggannya juga safe juga dia pakai masker nggak apa-apa. Untuk dia nggak apa-apa. Dan sekarang katanya kalau mau pakai masker, kalau bukan petugas medis boleh pakai kain. Nah itu tuh yang mau ditanyain karena kan memang sekarang katanya kita kan nggak tahu kalau kita bisa jadi kan carrier kan. Berarti haruskah kalau kita memang terpaksa berkegiatan di luar pakai menggunakan masker aja kah? gitu? Atau gimana dok? Maksudnya dalam keadaan yang kayak gini ya sekarang Indonesia. Seharusnya memang gini, sepanjang kita physical distancing harusnya tidak akan menular. Karena tidak akan menular karena memang sudah dikenali bahwa cara penularannya sampai sekarang yang terbukti adalah dengan droplet. Jadi bukan dengan airborne, bukan dengan di udara. Jadi sepanjang kita menjaga jarak harusnya enggak. Hanya memang benar nggak semua orang sedisiplin itu. Nggak semua orang. Jadi kalau memang merasa bahwa kayaknya nggak mungkin nih saya kayak gitu, pakai masker nggak apa-apa, tapi masker kain saja. Masker kain udah cukup lumayan ya. Masker kain udah cukup, udah Karena lumayan. sempat yang pada diprotes gitu, misalnya saya pakai masker kain itu tuh nggak sesuai gini-gini, padahal kan cuma mencegah aja Iya, sebenarnya. untuk medis memang tidak bisa. Ya, ini hanya seperti kita ya udahlah, oke lah kalau memang kamu merasa bahwa tidak mampu menjaga jarak, ya sudah kita jadi lumayan. untuk ini kan pasti jadi agak kehalang masker kan kalau mau. Iya, sebenarnya nggak perlu memang kalau memang bisa menjaga jarak 2 meter dan cuci tangan terus sebenarnya tidak perlu masker Dokter, sebenarnya. ini kan katanya COVID-19 ini bisa sembuh sendiri. Itu sembuhnya tuh berapa lama sih di dalam tubuh kita bisa hilangnya? Dan konsumsi vitamin apa aja yang baik setiap harinya? Karena jadinya orang banyak juga yang Saya minum takut. vitamin C terus dok, sampai kencing saya kuning banget. Karena ada yang kayak gitu, misalkan saya punya penyakit mah akut, saya punya GERD, jadi saya nggak bisa konsumsi vitamin C setiap hari. Padahal kan kita membutuhkan vitamin C. Terus ada juga orang-orang yang saking paniknya dia konsumsi banyak banget vitamin dan malah jadinya imunitasnya jadi malah turun, bukannya malah bagus. Vitamin C sekali seminggu loh katanya. Iya, ada yang bahas sekali seminggu. Oke, jadi ini menarik sekali karena memang orang itu pikir oh nanti sembuh sendiri malah jadi meme ya, jadi banyak ya. Nah sebenarnya gini, semua penyakit virus pun sembuh sendiri kecuali beberapa penyakit virus tertentu yang malah menghancurkan kekebalan tubuh sendiri ya. Tapi kalau virus itu memang umumnya sembuh sendiri. Nah sekarang khusus corona ini memang 95% kan ringan sekali. Malah hampir bergejala sangat ringan. Nah sekarang dia sembuh sendiri, iya dia butuh waktu 14 hari karena itu kita disuruh karantina 14 hari. Paling jauh katanya ada laporan kasus bisa sampai 28 hari. Makanya kita juga diperpanjang akhirnya. Untuk benar-benar mematikan virus tersebut. Nah sepanjang itu kapan dia benar-benar sembuh? Ada yang 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari tergantung kekebalan tubuh dia. Di dalam rumah sakit ketika memang dia nggak kenapa-kenapa, baik-baik aja dia bisa aktivitas, maka dia dikasih sebenarnya ya kadang-kadang orang bilang kenapa saya cuma dikasih infus ya? Ya memang karena cuma itu aja obat kekebalan tubuh sendiri kan dikasih vitamin biasanya. Kecuali kalau dia ada semakin berat. Contoh gini nih,
virus itu ketika dia masuk dalam tubuh kita, dia menginfeksi, kekebalan tubuh kita melawan. Berarti kan sibuk nih kekebalan tubuh kita kan, tentaranya sibuk. Nah, biasanya nanti akan muncul infeksi ikutan. Aji mumpung begitu lihat, wah nih lagi lemah nih, ada kolaborasi, kolaps. Nah, jadi akhirnya muncullah infeksi bakteri bersamaan dengan itu. Nah, itu barulah dikasih antibiotik. Barulah kalau dia sesak dikasih anti sesak. Kalau misalkan dia demam dikasih anti demam. Nah, seperti itu keadaannya. Nah, kalau misalkan dia dalam 3 hari, 4 hari udah enakan, udah baikan, ya sudah, biasanya tetap lanjutkan isolasi mandiri aja dengan obat-obatan yang memang sangat minimal. Yang penting gizi tercukupi. Vitamin dok? Vitamin yang dibutuhkan memang yang paling utama dikasih vitamin C dosis tinggi. Kalau memang kita bukan dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat nih kayak gini ya, sehat-sehat aja, berarti kan kita yang penting tercukupi kebutuhan harian. Makan 3 buah jeruk, makan 1 jambu biji, udah cukup mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Kecuali kalau kita memang lagi nggak fit dan butuh lebih, boleh kita tambah suplemen. Ini dokter ngomong jambu, di semua pada beli jambu. Berarti kalau orang-orang yang semua punya jambu klutuk. vitamin C 500 mg atau 1000 itu jangka minumnya itu gimana dok? Kan nggak boleh juga setiap hari. Ada Dalam yang kondisi sehat. Dalam kondisi sehat ya, udah menjaga Kalau aja. dalam kondisi sehat emang segitu agak sedikit lebih kebanyakan. Kasihan ginjal Karena ya. itu saya lebih milih kalau itu lebih baik dengan cara alami aja. Dengan makan Sebenarnya buah-buahan, sayur. sebenarnya dari makanan-makanan yang kita punya sehari-hari, kalau kita makan dengan disiplin betul, itu sebenarnya cukup. Contohnya, kalau kita kenal dulu 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Sekarang mestinya kita makan itu buah-buahan yang beraneka warna. Nah, beraneka warna tujuannya apa? Kita makan anggur, ada pepaya, ada jeruk, itu ada antioksidan, ada anti radangnya, juga maksudnya ada efek-efek demikian yang sudah mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Vitamin C sudah ada. Jadi kita nggak perlu lagi sebenarnya tambahan suplemen kalau memang kita dalam keadaan sehat. Buah-buahan, Fit. sayur-sayuran, Buah-buahan. nggak bisa shortcut kayak rainbow cake gitu kan. Nggak beda. Itu warnanya lain ya. Dok, saya mau nanya nih Iya. dok. Kita sebagai orang awam dan dokter yang di dunia medis, Iya. sebenarnya sekarang sejauh apa sih negara kita, Jakarta, khususnya Indonesia lebih umumnya, yang terjadi nih apa? Soalnya info yang ke kita ini kan ya berita-berita simpang siur. Yang terjadi apa? Semakin parahkah bakalan ada... Apakah bakal kelar nggak sih dok? bakal kelar ataukah ada lonjakan yang dar? Ini puncaknya atau bagaimana sih sebenarnya dok? Dan sama tambahan ada pengulangan kak, karena ada beberapa yang bilang setelah tertular sembuh sakit bisa lagi. tertular lagi. Iya, iya. Memang bisa sakit lagi. Hanya kalau aku lihat ya, ini justru kita harusnya optimis ya. Karena menurutku kalau lihat dari yang sembuh juga banyak. Jangan lihat yang meninggal banyak. Karena ini kan prosesnya memang lain. Yang meninggal itu juga ada penyakit yang lain juga. Jadi kalau lihat dari keseluruhan, kita lihat yang sembuhnya. Dan sebagian besar kalau kita, pasti adalah kenalan kita tahu juga ternyata dia katanya curiga positif. Tapi ini disuruh ke rumah tuh, ada banyak orang-orang yang heboh di media sosial bilang, saya disuruh pulang. Sebenarnya kalau kita lihat the bright side-nya, it means berarti mereka sangat ringan gejalanya sampai rumah sakit bilang udah nggak usah dirawat, ini mah pulang aja. Karantina di rumah. Ya sebenarnya demikian kan. Nah aku percaya sih sebenarnya gini, kunci untuk bisa menangani ini adalah kalau kita physical distancing dan cuci tangan dengan teratur. Sebenarnya tertib ya dok. Iya, ya, karena secara singkat aja gini deh. Virus itu punya jangka waktu, dia punya kadaluarsanya, punya usia. Oke. Dia setelah 14 hari atau paling lama dikatakan 28 hari, dia akan mati. Jadi dia harus cepat-cepat menular ke orang lain supaya dia bisa hidup lagi kan. Iya. Nah kalau hampir semua, 90% lah kita semua beda-beda, nggak bisa ditularin. Iya. Lama-lama kan sembuh tuh mereka. Kalau udah sembuh semua siapa yang mau ditularin lagi? Dia nggak bisa punya tempat buat hidup lagi. Exactly, harusnya kita Oke. bisa nangani ini Kita semua. jadikan virus itu gembel gitu. Iya, Tapi- nggak punya rumah. Harusnya kan virus ada beberapa bilang bisa turun lagi, tapi ternyata di Cina ada beberapa yang tertular lagi dok ya. Pengulangan. Iya, bisa. Pengulangan. Karena mereka bandel lagi kan. Mereka buka pasar lagi. Iya, pasar yang sama. Pasar yang Jual lagi binatang-binatang yang harusnya nggak dikonsumsi karena mereka sudah tahu bahwa itu tempat penularan. Ya ada aja orang akhirnya makanya. Kasus impor katanya. Iya, yang kita takutkan itu justru after corona efek ini. Orang sekarang udah terbiasa, udah bagus tuh cuci tangan, jaga jarak. Nanti setelah ini beres, balik lagi kayak biasa makan pecel ayam, nggak pakai cuci tangan langsung, kobokan aja juga enggak kadang-kadang. Iya. Ya jadi itu aja. Memang orang setelah sembuh, Ini desa nih. Dokter ngomongin saya. tadi nggak sebut nama padahal. Jadi memang orang setelah sakit bisa terinfeksi lagi. Karena itulah kita jaga aja. Sebenarnya simpel banget kok. Physical distancing, cuci tangan yang bersih, Itu. physical hygiene, Ya. it's enough sebenarnya. Tuh, Tonight Lovers. Ya. Itu aja sebenarnya physical distancing. Sama cuci tangan. Iya. Ya. Cuci tangan. Sadar diri. Kalau sakit pakai masker. Tadi pakai asisten masker. saya datang kan, akhirnya saya suruh datang dok. Setelah sekian lama dia libur, udah lu masuk aja dia kerja yuk gitu.
Saya Karena yang lain nggak ada yang bawa. Iya, terus kata Manja emang. Esti bilang kayaknya dia bindeng deh. Ah, masa sih? Saya tanyain dong, Emang gitu suaranya katanya. Yong, lu sakit Yong? Enggak Mas, udah sembuh udah lama. Lu demam nggak? Enggak. Kok bindeng? Ya emang bindeng Mas. Lagi bindeng aja, belum banget sembuhnya. Berarti Mas sakit ya dok ya? Saya suruh pulang dok langsung dok. Iya. Tadi sempat gitu-gitu. sentuhan sama dia? Dia megang kopi saya di ujung gelasnya dok. Waduh, terus diminum kan? Saya minum dok. Orang ditanyain dok, ditanyain, Dok lo demam nggak? Enggak mas, Kak, saya nggak demam. Kak, bentar. Cuman waktu itu kemarin saya sempat kedinginan. Enggak gitu, enggak gitu. Kak, kan tadi kan, Gigil. tadi kan Iyong disuruh pulang. Kakak nggak mau pulang juga. Iya. Wah, Harusnya yang pulang dia nih. Ngambek. ya udah, sekarang banyak sekali ya, lagi dokter. mungkin ya terima kasih banyak Dokter Vito Vito, dan thank you, izinkan Dok. kami Banyak. segenap keluarga besar Tonight Show memberikan respect dan apresiasi setinggi-tingginya Ya. untuk para dokter ya, para tim medis, tenaga medis, relawan serta semua pihak yang banyak berkorban untuk membantu kita menanggulangi pandemi COVID. Optimis ya dok ya? Tetap optimis ya. Semuanya Optimis, itu ayo. datang tetap Ingat optimis. kata Dokter Vito sekali lagi, physical distancing Cuci dan juga tangan. cuci Cuci tangan. tangan. Ya. Selanjutnya kita akan ngobrol bareng Iyong ya. Nggak usah, Iyong udah pulang. Bareng Liong, maksudnya Liong. Liong. Oh, Liong. Liong, bandnya si Onat ya. Yes. Yang hadir bawa sesuatu yang baru. Jangan mana-mana, tetap di Tonight Show. Coming up next, Leon. Ngebut lagi, ngebut ya. Oke, Ya. sudah bersama kita Liong. Yes, Liong. Gampang, Ruday. Ruday kemana, Ruday? Udah lagi sakit ya? Sakit. Nggak enak badan katanya. Bilang aja takut kesini katanya. Kayaknya Parno deh. Katanya Parno. Ya nggak apa-apa sih ya memang. nggak Sekarang apa-apa. memang. Kita ngertiin lo kok, Day. Ya makanya dan kita juga, gue juga jujurnya Parno agak jauhan dikit, sorry ya. Jangan terlalu dekat ya, kita kan harus physical distancing. Apa itu? Physical distancing. Ya. Eh, Mungkin buat teman-teman Leon berdampak besar banget soal pandemik ini, ya kan? Apalagi lo yang tiap malam kerjaannya di klub, Ya. DJ dan lain-lain. Pending semua, postpone semua, Yes. beberapa cancel. Gimana? Dampaknya gede banget sih kalau buat hidup gue. Cuman karena duit gue juga udah agak banyak. Jadi gue udah agak... Itu nggak apa-apa nggak sih gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? It's okay. Ken gimana? Tapi emang ya semua job dari pertengahan Maret Cuma sedih. sampai sekarang pending semua ya postpone. Udah gitu ketemu bulan puasa lagi kan, puasa Oh kan biasanya iya. kan. Terus postpone itu nggak pernah tahu sampai kapan. Jadi kayak postpone nggak tahu. Nat, ini pernah ngeliatin ngapain sih nih? Kan apa? Oh ini Player, iya, player. Gue pikir Lo kenapa? Lo Parno ya? tadi ngeliatinnya begitu. Iya, sorry. Gue pikir siapa? Ya. Momen ini kayaknya kalian manfaatin untuk ngeluarin single justru. Iya. Sempat syuting kemarin, Yes. syuting klip, Yes. beramai-ramai, Yes. deket-deketan. Kita sebelum. Lo nggak usah provokator ya gitu dong. Udah deket rame lagi ya? Ya, Berenang lagi. Ini ceritain single ini dong, Nat. Ken? Ya single ini kita. Ya ini Kin aja, ngapain gua nggak mau Nat. Sorry. Ya, di single ini Tapi kita- baju lo kayaknya lo simpennya dulu lipet ya. Garisnya masih ada, garis-garis lipetannya soalnya. Gak usah dibahas. Gimana, Kit? Ya ini single temanya tema keluarga. Nah Oke. pas banget ya kita ngeluarin pada saat teman-teman lagi di rumah aja. Yes. Teman-teman lagi banyak sama keluarganya. Stay at home. Nah, stay at home. Kita ngeluarin single yang bertema keluarga gitu. Oke. Yes. Video Cuman klipnya? kita juga gak pernah nyangka ya, jadi pas kita syuting kita gak nyangka ternyata corona tuh sebegini impact. Kin, tapi ini model... Kan gue yang ngomong. Ya nggak, gue ada yang mau diomongin. Oh ya udah. Ini model musik videonya dari istri masing-masing. Yes. Keluarga masing-masing. Oh. Kita emang sengaja karena tema keluarga, kita pengen ngebawa keluarga kita. Berarti keluarganya dibawa juga ini? Bukan. Keluarganya. Tapi ini keluarga kedua kita. Ah itu dia Dan itu kan makanya. keluarga kedua, makanya mereka juga ada di video klip kita. Gitu. Yes. Wah. Kok gak ada emang gak ada penonton Emang lagi nih? nggak penonton. Tapi yang di rumah kan nonton, seakan kan nggak ada apa-apa, Oh, cuma iya, sepi iya. aja. Iya. Hari ini harusnya ada. Tapi pas siapa sih? Ada Onat. Pada bubar langsung. Pulang. Pada nggak mau sama lu. Gitu. Oke. Musik videonya udah
ada di YouTube ya? Ada, Sen, gue mau nanya dong, lu berarti kalau benerin rambut gini sekarang ya? Yo, iya dong, gonjes. Kita lihat yuk musik videonya dari single terbarunya Leong. Kalau klipnya istri masing-masing loh. Ini dia. Sini nih. Oh, semesta bersabda, alunan dalam jiwa, dimensi kita bersama, seluas savana, hamparan bahagia, ku kan selalu ada di setiap masa, lembaran euforia, terasa sempurna, semesta bersabda. Aduh. Dai, lupa Dai. Nah, gitu lagi lu. Dai, lupa Dai. Liriknya lupa. Oh Nat, jadi memang ini konsep keluarga. Iya sih. Oki sama Ruda itu udah berkeluarga juga, udah punya anak. Yes. Makanya lo kemarin ngebut untuk biar bisa syuting ini sama anak lo. Enggak. Enggak ada hubungannya. Oh, nggak ada? Enggak ada. Oh, disangka. Maksudnya ngebut apa? Enggak, untuk berkeluarga langsung biar bikin musik Enggak video. ada hubungannya. Enggak ya? Enggak ada hubungannya. Oh, Mulut ini gatal sekali. Gue udah tahu ya. Jangan gue garuk gatal. Iya, iya. Jangan. Oke lah. Ini tentunya pengen mendengarkan seperti apa. Silakan bersiap-siap, silakan Yes, bersiap-siap. yes, yes. Oke, bersiap-siap. Nat, lo nggak siap-siap kan? Gue juga lirik nggak apa. Itu nggak ada di situ kan. Situ. Paling pakai autotune. Oke. Tapi emang iya lagi. Gak usah lagi. Ada alat. Ada alat. Gak usah bilangin. Gak usah bilangin. Belum pernah Dai, lupa Dai. Lirik Dai. Lupa Dai. Dai, lupa Dai. Just being me, man. Oke lah. Udah siap belum nih? Yes. Now please welcome Leong with Semesta bersabda. Oh, semesta bersabda. Pernah ku rasakan tercapai, pernah ku dibuai terlenang sendiri tanpa kata-kata dalam jiwa. Sekejap mata semua terasa berbeda. Apa dayaku kini ku telah menemukan bersamamu harungi dunia nan indah. Oh, semesta bersabda, alunan dalam jiwa, dimensi kita bersama, seluas savana, hamparan bahagia, ku kan selalu ada di setiap masa, lembaran euforia, terasa sempurna, semesta bersabda. Sekejap mata semua terasa berbeda. Apa dayaku kini ku telah menemukan bersamamu arungi dunia nan indah. Oh, semesta bersama, alunan dalam jiwa, dimensi kita bersama, seluas savana, hamparan bahagia, ku kan selalu ada di setiap masa, lembaran euforia, terasa sempurna, semesta bersabda. Mesdames et messieurs, le temps est venu pour un nouveau départ. Oublions le passé
nous vous présentons Lyon. Blessings together forever to eternity. 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 Oh, semesta bersabda, alunan dalam jiwa, dimensi kita bersama, seluas savana, hamparan bahagia, ku kan selalu ada di setiap masa, lembaran euforia terasa sempurna, semesta bersabda. Dimensi kita bersama, seluas savana, hamparan bahagia, ku kan selalu ada di setiap masa. Balik lagi di Tonight Show dan sekarang saatnya kita masuk ke Tonight's Podcast. Iya nggak? Single baru lo oke tapi? Oke nggak sih? Oke. Apa gara-gara gue temen lo gitu? Enggak. Itu juga. Kemarin tuh gue sempet itu tuh kampanye yang Najwa Shihab tuh. Hah? Kan dia bikin lagu penyanyi-penyanyi tuh. Hah? Itu kan dia pakai hashtag stay at home kan. Yes. Itu tapi lagunya menurut gue kurang peka. Lebih baik Disneyland. Kan mendingan di rumah. Kalau ke Disneyland kan jauh. Ya? Oke. Kita malam hari ini di Tonight's Podcast akan membahas Guys, pengalaman. dia keluarin juga guys. Tetep loh, dia Iya, dia keluarin. Keluarin deh. Tadi dia udah gladi resik dulu. Kita udah bilang itu kurang. Iya, iya. Kita akan ngebahas tema pengalaman lucu atau unik awal bekerja atau merintis karir. Ini dia nih, ini dia. Langsung ya, oke. Tapi Disneyland enggak sih? Disneyland. Onat, Gua lo masih inget gak pertama kali lo menghasilkan uang dengan sendirinya tanpa minta orang tua? masih Apakah lewat bernyanyi juga kah? bernyanyi Musik gue di juga? Killing Me Inside, gue ke Jogja, naik travel, cuma dibayar nasi bungkus, dan gue udah senang banget. Jadi Nggak ada pengalaman- duitnya? Nggak ada duitnya. Yang penting Apa gue isi bisa nasi manggung. bungkusnya nasi sama apa Nasi aja? bungkusnya cuma nasi lagi sama sambel. Enggak dong, ada lauknya dong. Yang benar, yang benar. Kok mau dilempar ya? Itu umur berapa? Timpuk autotune. 18 tahun. Nah, dulu pengalaman kerja lu memang udah langsung di musik di. Gue pas SMA gue bilang gue pengen jadi anak band. Killing Me Inside lo SMA? Gue SMA. Oke. Jadi gue SMA gue pengen jadi anak band. Oke. Ya udah, oke. NC? Ya aku udah pernah cerita sih sebenarnya paling Yang unik waktu tuh itu ya? gue jadi penari api tuh kurang unik apa sih? Tapi kan aku belum pernah denger aku. Iklan Enggak. ini. Ikan Dufan Iya, iklan Dufan. Dufan. Itu unik banget sih sampai gue pun saking uniknya pun terkejut gitu kayak kok aku jadi suruh nari api gitu. Ya banyak lah masa pengalaman-pengalaman. Tapi dibayar nggak? gitu. Dibayar cash makanya mau nggak mau juga nari tuh api gue tariin. Esti? Kayak apa ya? Oh kalau di industri ini sih gue pernah casting iklan beberapa kali terus akhirnya keterima. Syuting dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Waktu itu bintang utamanya Julia Estelle. Oke. Pas gue lihat hasilnya, secuil pun saya tidak muncul Pak di situ. Oh, tapi yang penting dapat uangnya kan? Ada sih Pak uangnya. Tapi ada dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai ke pagi lagi. Tapi nggak nampak di situ ya. Kagak ada. Iya, iya. Ada sih kayak samar-samar itu kayak wah itu bahan itu gue tuh. baju Iya, iya. dapat bahan baju doang. Vincent, ingatkah dulu iklan bunga putih? Bunga putih. Oh iya, iya. Dulu gue terpilih sebagai model iklannya karena bokap gue kreatifnya, bokapnya dia direkturnya jadi milih gue. Iya. Memang karena make yang ada aja. Udah nepotisme Emang tuh lo ya. ikutan itu? Gue ikutan lari di Monas itu lari. Ya nggak, itu cuman ini doang, figuran. Tapi kan gue jadi bintang iklannya juga. Oh iya, tapi sebelum itu gue ingat lu, dia sama gue sama. Pertama kali menghasilkan duit lewat band. Oh iya. Lu chapter 69 dulu akhirnya dibayar, gue Park Life dulu kelas 1 SMA ya. Ya, Dia gua udah kuliah. Iya, manggung. Berarti lo tuh- beda band ya? Beda band. Beda band. Manggung tuh udah dibayar 50.000 waktu itu 100.000. Gue 250. Ayo oke banget ya. fine. Kayak aku kepikirannya gara-gara dengar ceritanya Kak Vincent sama Kak Desa kan jadi musisi tuh seru gitu loh. Aku sama Kak Esi juga kepikiran pengen jadi musisi. Desi sekarang. Enzi baru minta nanya-nanya soal gitar. Dia baru bisa bikin band kunci nih D ceritanya. sama kunci E ya. G apa G?
Lagunya lagu Coldplay. Gue akhirnya udah bisa nyetemin gitar gue. Tadinya gue mau minta tolong ke Elo, tetangga gue. Lo Gak jadi tenang karena aja. Jadi musisi itu nggak perlu itu. Lo lihat teman kita yang di tengah ini. Sampai sekarang aku musisi, nyanyi aja kagak bisa. Tadi kan dia nyanyi. Tadi kan gue udah membuktikan kemampuan Ya gue. lo harus lihat alatnya, ada alatnya. Itu alatnya kita mau nyanyi kemana? Oh, langsung balik ke nada itu lagi. Udah dua, weh. Orang nggak tahu itu. Kita kan ini ngomongin sendiri. Tapi nggak usah diperjelas. Sorry. Tapi ini udah ada Tapi pertanyaan. bandnya MJ Messi tau nggak apa yang cocok? Apa? Bendi, ya ampun. Bando dong. Bando. Astagfirullahaladzim. Kan gue juga pengen nyoba. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalian pernah nggak sih kerja di luar selain ini? Kan desainer gue awal dibayar 600.000 sebulan. Iya. Itu udah seneng banget. Kakak Tapi jadi desainer. iya desainer bukan desainer baju. Desainer grafis. Desainer desain grafis. Gue graphic designer juga, art director juga sempat di agency. Gue pernah jadi SPG juga. Oh iya? Iya benar. Pansa kok kayak pernah lihat lu ya? Nggak mungkin, gue nggak pernah lihat lu. Lu juga sempet ya? Gue sempat. Dia jadi SPG juga waktu itu. SPG apa gue? Lu bukan jadi SPG rokok dulu? Nggak mungkin. Nggak mungkin Gua aja dong. nggak boleh. Enggak, Hesti gue pernah SPM ketemu. dia bukan SPG. Hesti gue pernah ketemu di mana gitu waktu SPG. Apa? Gue cuma Enggak. 2 tahun doang. Ya oke lanjut. Sekarang udah ada pertanyaan, kita ambil pertanyaan dari sini ya. Yes. Pernah bohong untuk mendapatkan atau menghindari job? Kenapa? Job. Oh, job. Kenapa dan bagaimana? Dari Kak Vincent. Pernah sering banget gue. Karena ya nggak sesuai sama gue, karena tidak melakukan apa yang gue suka, apa yang gue... Ya itu kurang lebih ya. Gue pernah dulu. Gue wawancara pekerjaan. Pakai bahasa Inggris lagi. Kan gue deg-degan ya. Datang. Gue ngirim CV-nya gitu, bisa bahasa Inggris gak? Bisa. Bisa kan. Datang yang wawancara bosnya bule. Ngomong cacis gue kagak ngerti ngomong apaan ya orang. Gue nanya gitu kan, dia ngomong sesuatu gue harusnya kan pardon gitu kan ya. Atau excuse me gitu ya. Ini gue gini, what? Kayak nggak sopan banget ya. Kan gue nggak tahu. Pokoknya setiap dia ngomong apa gue nggak kedengeran. What? Gue kayak gitu. Dia kayaknya kesel deh sama gue. Gak keterima gue. Makanya jangan. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ngomong dari awal. Kalau Ana ada nggak? Gue paling ada sih kemana film. Nyindar. Enggak, beda. Beda. Gue ngindar. What? Gue ngindar karena dia ngasih skrip guanya tuh belakangan. Pas gue datang, yang gue bilang gue pernah jadi kayak tukang bajigur. Mati penasaran. Kurang banget gak sih? Akhirnya lo berbohong. Gue bohong, gue bilang sorry gue besok manggung, padahal gue gak ada panggungan. Wah, udah tahu. Gak apa-apa, Ada panggungan. lu harus bikin skrip yang bener, Blay. Tukang bajigur mati, tuh arwahnya jadi penasaran. Gak masuk akal. Tapi bagus tau judulnya Arwah Emang Penasaran. kenapa kok misalkan tukang bajigur dia? Ya apa esensi? Penasarannya itu yang dia nggak terima. Kenapa penasaran tuh tukang bajigur? Tapi itu kan bakal jadi sesuatu, nah kalau yang mainnya siapa Dia tahu bawa air jadi panas tuh lucu. pas itu ngegantayanginnya tuh. Iya. Ya kan? Bawa bajigur gitu. Kurang. Kok gue tadi habis makan pete, lupa gue. Tadi gue cerita sedikit ya. Ya, gue suka nih cerita kalian sana. Tadi kan gue datang pakai masker. Gue di mobil udah pakai masker nih. Seng, baunya gak enak banget. Gue mikir apa, perlu gue pakai masker harusnya gak bisa nyium dari luar ya. Ternyata dari mulut gue sendiri. Mantul, bau sampah pak. Gue juga makan pete tadi. Kalau lo makan pete, baunya pete, bukan bau sampah. Kalau bau sampah, ada yang salah sama isi perut lo, Dengar dulu. sama mulut lo. Dengar dulu. Wah kacau. Karena gue minum vitamin C kan, Jangan salahin vitamin C. Vitamin C kecampur pete tuh di dalam dia berantem. Gak ada. Akhirnya sampah. Gak ada. Enggak ya? Kacau Tahu deh. lo. Sorry, Ya kita jangan bahas-bahas kita mulu dong. Mendingan kan udah ada bintang tamu, ada Onat. Dia bukan tamu, ada Okin juga. dia part of us. Iya, mumpung ada Onat kan. Kita ajak mainannya mereka bersahabat sudah lama sama Okin. Adu chemistry sama kita. Dia terakhir main adu chemistry, inget nggak? Kacau banget kan? Dia Kacau, nggak ngerti. Nah, Lo yang makanya. chemistry yang Oh games yang itu? Yang mana? I love it. What? I love it. Beda. Tetap ini jangan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Oke. Seperti yang tadi kita situ gue. bicarakan. Oh gimana sih? Oke deh. Kita akan uji Oh my kekompakan God. mereka di Jawab Aku Dengan Satu Kata. Hanya satu kata.
sambut host kesayangan kita, Hesti MC. Tangan gue sampai kepentok Epe, lu ngapain? Kita udah di sini. Udah tahu, aku kaget. Hesti jangan terlalu rapat. Iya, aku udah Physical rapat. distancing, ingat. Guys, kalian nih kenal sebagai teman udah berapa lama? Lewat ke Setahun lagi, nah? Tahun lebih ya. Setahun. Ya. Baru. Lu berapa lama sih? 28 tahun. Berarti gue kenal sama lu lebih lama dibandingin lu kenal sama Okin dong? Iya. Iya. ketawanya. Hey. Kayak gini mau lawan kita. Ya, Loh, tapi kan interaksi mereka cukup itu sering. maksud gue. Setahun bukan berarti Lebih kita... baik disiplin. Jadi orang tuh... Dari tadi ternyata mikirin. Ayo, Winston, durasi. Lalu cara permainannya udah dijelasin kan? Oke, Dah. bentar ya. Ya udah Udah. mulai ya. Yang pertama. Apaan lu udah? Udah, gue udah tahu. Onat lo beneran udah tahu nggak? Udah tahu gue kali ini. Ya. Gue membuat kesalahan. Satu kata ya, Kin? Satu kata ya? Satu kata. Cuma boleh satu kata, tidak boleh Oke. persamaan, Kita tidak boleh mulai. translate dengan bahasa asing. Oke. tidak Dari Kak boleh Vincent duluan pakai- aja, biar jadi contoh ya. Tidak Oke. boleh pakai gerakan. ya. Kayak gini kok dimainin. Nilon. Hah? Nilon. Layangan. Gue langsung tahu tuh. Ya itu dari Satu Okin. kata Oke. dulu ke Onat. I know you. Gak boleh persamaan, Oh, gue tahu. gak boleh Ya, translate, salah. Yuk, Nat, yuk. gitar. Loh, gak boleh pakai gerakan. nilon. Gitar nilon. Habis. Gimana sih? Udah gampang Lo banget. katanya ngerti tadi. Jawabannya gitar kan? Bu, diam dulu. Sini. Ayo. Jangan ngomong gitar. Lu dari dulu gak ngerti-ngerti lu. Enggak, entar lu. Nilon. Jawabannya gitar kan? Dek, ayo. Ayo. Astaga. Nilon, gitar, petik. Senang. Oh, bukan alat. Lu tiap main ginian nanya Enggak. Gue ngerti. Dulu. Gue ngerti. Gue tadi pura-pura gimmick biar pura-pura bego. Pura-pura gimmick. Ayo. Gimmick pura-pura gimmick. Ayo. Okin, jangan nyontohin ya. Oke. Jangan pakai gerakan Pura-pura ya. gimmick. Berarti gimmicknya pura-pura. Kita duluan kasih Onat. Oke, Gimmick ya gimmick. Oke. Lu gak ngerti-ngerti. Nat. Ini gue sebut kan? Enggak. Oh, enggak. Oke. Sorry. Ini kacau ini orangnya. Onat, lo ngasih kode. Satu yang kata, kira-kira satu kata. Okin tahu Gua nggak mana? Gua kata. kasih kado dong. Kasih kado. Kata. Gue udah dari satu kata, gak Dia boleh mikir, dia mikir. translate, gak boleh persamaan, Oke. gak boleh bahasa asing. Deg-degan nih. Pakai Gue Karpet baru nih. Iya, deg-degan nih. Gua gulung, gua kubur lu. Iya. Gak boleh pakai gerakan. Ayo Onat, lo bisa Onat. Onat, ayo. Oke. Lo udah punya anak sekarang. Oke. Hubungannya Onat, apa? Iya. lu kasih chemistry, kasih tatapan ke Okin dong. Lo jangan natep Vincent. Ntar dulu kan itu ya. Oke, ngerti gue. Yuk. Ya udah, satu Oh, kata. udah. Iya. Mobil. Ban. Ayo. Ini susah sih, ini susah. Vincent. lagi. Mobil. Genjot. Mobil, genjot, pedal. Nggak mungkin banget lu. Iya, mungkin. Genjot. Pedal. Iya. Kan genjot pedal. Kok bisa sih? Kok bisa? Ya lu ngerti gak sih? Kan satu kata. Kodenya apa? Kok bisa genjot jauh pedal? Jago banget. Ya itu dia makanya chemistry. Itu Dead 28 fly. tahun. Kita Oke, coba sekali lagi. Kita coba lagi ya. Iya makanya. Lu bukan soal menang kalah. Genjot terus-terusan dulu ya. Gitu loh. Oh, kurang. Nggak usah. Ini bukan soal menang kalah, lu gak ngerti masalahnya. Oke, Vincent. Nih, lu lihat nih. Ini susah nih. Vincent, 1 tahun kata. kenal, gue bisa jawab semuanya. Ayo coba. Aikin. Oke. Taruh belum? Kak Vincent Vincent dulu. duluan. Bahasa asing boleh. Nggak boleh. Keren. Boleh. Gak boleh translate. Boleh translate bahasa asing. Iya, boleh kalau nggak translate. Ya. Show. Tonight. Bukan. Enggak, masih panjang kok ini. Postpone. Postpone. Corona. Show. Postpone. Show, postpone. Oke, ayo. Postpone, oke, ini Ya. lebih deh. Rigging. Panggung. Enggak nih, gue aja ngerti dia dipospon karena lo manggung dipospon gitu kan. Postpone corona. Karena apa? Kan udah denger kata dia awalnya dulu. Dipospon karena apa? Show. Ya, Karena karena corona. Tapi kan bukan Iya, itu kata-kata kan bukan itu. jawabannya. Kan tergantung Gue cabut ini. jenggot lu. Iya, sorry. Nat, lo bisa dapetin clue dari Kak Vincent juga sama Kak Desta. Enggak, lu percuma terang ini gak bakal ngerti. Iya lagi. Ya Nat, udah ini yuk. pertarungannya, Lu mentingin kalung emas lu doang, dia tadi lu pegang-pegang. Percuma. Nat kalau lu bisa menang, Nat. padahal bikin gatel doang tuh kalau Lu harusnya bisa menang, Nat. Lu dapat piala. Ayo. Soalnya sekali lagi yuk, guys. Lu duluan. Ya udah itu lo Oke, ayo. Ya itu kata-katanya. Ah, norak. Kok norak sih? Ini gampang nih, Kin. Ini kita banget. Oke, Apaan dia satu kita kata. Oh, satu kata yang males ya? Iya. Ya, mainnya gitu. Lo kemana aja? Oke, nih, Kin. Satu kata.
Kalau baru lahir 2 kata. Ntar Satu tenang. kata. Oke. Ih, dia curang deh. Nah, Banget ya. Ini game aneh dehnya. disebut Aneh. Agak aneh lu. Aneh. Ayo, 2 kata minimal. kita baru lahir. Iya, peraturannya 1 kata. Satu kata. Norak. Dorong. Stroller. Aduh, gampang banget. Dorong ada gerobak. Nih, lu tadi ngomong apa? Baru lahir. Baru Itu lahir. bocoran lu sengaja buat diri lu sendiri, tapi lu kena ketebak ke gue. Oh Itu iya. caranya begitu mainnya. Tuh, akhirnya dia ngerti. Dia malah kesel banget sama lu nih. Bukan cuma Dorong nonton di rumah kena juga sudah kesel. gerobak. Kan tadi lu Kan lu ngomong kan baru lahir. Oh itu kelulu jadinya. Ya kena. Oke gua ngerti. Oke. Gue bingung justru sama kalian. Dari tadi. Kok kalian masih kesel gitu sama dia? Kalau gue udah lewat, keselnya udah bodoh amat. Iya. Oke. Kita tuh masih ada harapan gitu loh, Oh Kak. ini bisa dapet clue dari Gue sini. masih berharap Onat bisa. Baby lu nggak mau pikir-pikir lagi, Beb? Udah kepalang Ayo, tanggung Vincent. gitu. Oke. Ya ini api. Ini dulu dah. Korek. Ayo. Lo pasti bisa. Okin. Bisa. Ngepet. Nah, api ngepet. Api ngepet. Nah, ayo. Api ngepet. Ayo. Lilin. Lilin. Kita betulin. Iya, Betul. Happy dong, happy. Betul. Happy. Love. Bener. Bisa gua. Iya. Malu. Ya mau ngapain? Joget asik gitu loh. Oh joget asik. Lagi ya? Lilin. Kak Hesti apa ya? Terakhir nih, lu kalau bisa jawab lo menang udah itu aja. Ya udah, ayo. Aduh. Mereka tuh ngepur loh ini. Ayo, Nal. Mana dulu. Nama lu siapa sih? Oh gampang banget. Oke, go. Sedap, Nggak gampang boleh banget. translate ya. Dari tadi juga dia ngomong Satu kata. Satu kata. Onat. Baru lahir. Satu kata ya. Ada waktu loh, waktunya habis loh. Kantor. Kantor. Libur. Kantor. Ini satu benda. Kantor, kupu-kupu. Kantor, kupu-kupu. Kupu-kupu. Gak ngepur aja lah. Sayap. Ayo, Onat, satu kata lagi. Ada kupu-kupu. Kantor. Rapi. Rapi, kupu-kupu, kantor. Dasi. Betul. Itu layakan dong. Next. Joget dong, Nat. Itu so asik sih. Itu kayak mau kemana sih? Itu mau kemana sih? Oke, thank you, Onat. Thank you. Thank you. Walaupun thank gak you loh. menang ya. Nat, thank Thank you. you. Salam buat Rudai. Thank you. Sukses buat single Siap. Semesta Bersabda. Yes. Salam buat keluarga juga. Makasih banyak. Jaga kesehatan, nurut Yes. ya di rumah ya, Yes. Onat. Semuanya di rumah. Stay safe, stay everything. Wow. What you've done, just stay at home, man. So asik banget. Saksikan Tonight Show besok kita akan video call Najwa Shihab ya. Kita akan video call Nana. Terima kasih semua, terima kasih yang sudah setia. Bye.